Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Karena itu saya akan menyampaikan berita, makna, atau arti daripada perjamuan kudus. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 disebutkan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Salut yang Tuhan berikan sebagai kemuliaan kepada Adam dan Hawa itu hilang. Lalu kemudian manusia itu berdosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Di dalam hukum agama, yaitu hukum Taurat, dijelaskan upah dosa adalah maut. Tetapi juga ayat itu mengatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi ada dua jalan, yang lebar dan yang sempit, yang bebas kemana-mana. Tapi ada satu jalan sempit, dituntun dalam tuntunan Allah. Dulu saudara-saudara orang Tionghoa tidak pernah mau masuk ke gereja. Mereka punya ajaran yang Taoism, Tao, ya agama Tiongkok yang kuat. Kemudian ada satu pendeta namanya Dao Sekwang, keliling Indonesia. Dia nyanyi dalam bahasa Koi, Mandarin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih? Yang lebar bebas api, jiwamu mati. Tapi yang sempit dikendalikan oleh Allah. Hidup abadi. Sejak itu orang Tionghoa berbondong-bondong masuk gereja. Dikiranya itu agama-agama barat. Tapi Dao Sekwang berhasil bahwa ini bukan agama. Kita manusia semua sudah berdosa. Dan semua dosa harus menerima upah dosa, yaitu maut. Maut itu artinya kebinasaan. Kebinasaan itu bukan cuma mati, tapi dihukum kekal di surga. Tapi ada satu penawaran jalan yang lain, bukan jalan agama. Agama manusia cari Allah gak nyampe-nyampe. Tapi jalan kasih karunia Allah cari manusia. Jadi Kristen itu bukan agama. Orang menyebutnya agama Kristen. Tapi kita menyebut Injil kasih karunia. Injil kasih karunia. Injil itu artinya gospel. Gospel itu artinya kabar sukacita. Allah memberikan kasih karunia. Itu sebabnya sudah sekalian, kita hari ini merayakan perjamuan kudus itu bukan pesta makan minum biasa. Tapi satu peringatan tentang kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kenapa? Sejak manusia berdosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kita ini manusia seperti digadaikan kepada dosa. Dan kalau kita menggadaikan sesuatu, kita harus menebusnya. Sebab kalau kita tidak menebusnya pada waktunya atau selama-lamanya kita tidak menebus, maka gadai itu akan menjadi milik negara. Kalau pegadaian yang benar. Tapi kalau kita digadaikan kepada dosa, kita tidak ada yang menebus, kita binasa kekal selama-lamanya. Itu artinya kita digadaikan.
Jadi sekarang itu penebusan itu bukan usaha manusia. Sebab manusia itu usahanya cuma agama. Menjangkau Allah. Bukan Allah menjamah mengangkat kita. Ingat loh. Agama itu usahamu menjangkau Allah. Nggak nyampe-nyampe. Seperti burung pungguk kerindukan bulan setiap malam. Dia rindu lihat sinar bulan. Atau seperti wong cebol gayuh lintang, kata orang Jawa. Orang pendek tapi ingin menjangkau bintang, nggak pernah sampai. Itu usaha-usaha agama. Tapi kita penebusan dosa karena kita tergadai dan harus ditebus, dan tebus itu darah Yesus. Dari zaman dulu dikatakan tanpa darah tidak ada penebusan. Jadi lambang bangsa Israel dulu, kemudian dilanjutkan oleh agama-agama Taurat, harus ada yang disembelih. Harus ada darah yang mati untuk menebus kita. Dilukiskan darah kambing, darah domba, darah sapi, sampai hari ini masih ada Idul Kurban. Artinya tiap tahun kita menyampaikan kurban supaya dosa kita berkurang. Jadi itu sudah sekali lambang agama. Tetapi seorang hamba Allah namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu nabi dari Perjanjian Lama. Sebelum Yesus lahir. Dialah yang berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dia membaptis di Sungai Yordan. Jadi dia itu nabi sebelum Yesus untuk membuka jalan agar bangsa Israel itu bertobat sebab kerajaan Allah sudah datang. Tapi kemudian setelah Yesus terlihat, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang memikul dosa isi dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dia berkata, lihat itu. Biarlah dia bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Murid-muridnya cemburu. Kok orang lain dibaptis oleh di hadapan Yesus. Yesus dibaptis lalu murid-murid Yesus membaptis. Kan Bapak Yohanes Pembaptis. Kenapa sekarang orang mengikut Isa, mengikut Yesus? Tapi ia berkata, biarlah ia bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Dia hanya pembuka jalan untuk manusia bertobat. Tapi pertobatan manusia itu atas dasar Allah sendiri yang bertindak dengan mengirimkan anaknya turun ke dunia untuk menjadi korban penebusan bagi kita. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab Allah sendiri yang mengirimkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Sehingga dalam 1 Tesalonika 4 dikatakan demikian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, mati dan bangkit, maka kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sudah lihat ada banyak nabi di dunia ini, ada banyak guru-guru, suhu, orang pinter, tapi kalau mati tidak ada yang bangkit. Sebab dilahirkan oleh manusia. Datang dari benih laki-laki dan perempuan, benih daging. Tapi Yesus bukan benih daging. Pada waktu Maryam masih bertunangan dengan Yusuf, datanglah malaikat dan berkata, engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Dan saya baca dalam Al-Quran,
Itu juga ada dalam kitab Maryam. Bahwa Yesus itu dikandung oleh Ruhul Kudus, bukan oleh manusia. Jadi saudara sekalian, bayangkan benih Yesus itu dari surga. Benih kita dari ayah ibu manusia daging. Dilahirkan di rumah sakit bersalin, di TMC misalnya. Ya, di Budi Kartini misalnya. Jasa Kartini. Tapi benih kita ini dari surga. Pada waktu Yusuf mendengar bahwa dia mengandung sebelum dia hubungan. Yusuf itu orang baik. Ditulis oleh Alkitab bahwa dia ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Tidak mau mempermalukan dia. Menurut pikirannya kacau balau. I love her so much. Aku cinta dia, tapi kenapa dia mengandung lebih dulu? Dan tatkala dia risau, dia berdatangi malaikat dalam mimpi. Terimalah dia karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saudara sekalian, kita yang demikian ini harus percaya. Ia juga bangkit untuk kita. Siapa yang bisa bangkit untuk manusia? Siapa yang bisa bangkit dari maut dan kematian? Itu sebabnya pemberitaan Injil itu, saudara sekalian, bukan saya berita Yesus mati, sedih, tapi berita Yesus bangkit, menang, beritakan ke seluruh muka bumi. Jadi kewajiban jemaat itu semua, kita harus memberitakan Injil. Jangan diam saja, masuk gereja, keluar gereja, apa kerjanya? Diberi berkat oleh Tuhan, siang malam diberkati, dijaga, apa kerjanya? Kita harus membalas kasihnya dengan memberitakan namanya ke sana kemari. Dan orang yang memberitakan namanya ke sana kemari, kalau dia giat dijadikan pendeta, itu marga sucipta. Tolong berdiri sebentar. Lihat sana. Dia ini tukang jual, sales mobil, sales peralatan motor mobil gitu ya. Alat-alat spare part. Keliling di Bandung. Tapi anak ini rajin, ada dua. Satu namanya yang gundul itu apa namanya? Budi. Ini marga. Saya berdoa, Tuhan, saya ini tidak tahu siapa yang harus aku bawa ke Tasik melayani Tuhan. Saya cuma doa. Jadi ada satu Budi, satu marga, temannya. Saya bilang, aku digerakkan Roh Kudus marga. Jadi dia sales, tapi dia rajin melayani Tuhan di gereja sekalipun dia sales. Dan Roh Kudus panggil dia. Ternyata dia diberkati Tuhan, bisa menjadi pelayan Tuhan yang rajin. Dia jadi pendeta. Saya cari orang yang rajin mau melayani Tuhan, mengabarkan Injil. Kita akan jadikan pendeta, banyak pekerjaan. Supaya saudara tahu bahwa suku bangsa yang terbesar di dunia yang belum terinjili, belum mendengar kabar Injil, terbesar di dunia adalah suku Sunda. Mengapa saudara diam saja? Pekerjaan banyak. Ikut Yesus bukan untuk kita jadi berkat, bukan untuk kita diberkati. Orang Kristen masuk gereja supaya hidupnya diberkati. Itu kekristenan yang tidak dewasa. Tapi Kristen dewasa. Aku diberkati. Aku harus memberkati. Tema kita, moto kita, diberkati. Untuk memberkati. Malu
sama Tuhan. Masuk gereja cuma supaya diberkati, supaya jodohnya baik. Itu motivasi anak kecil. Karena itu sudah sekali kita mesti sadar bahwa Yesus udah mati buat kita, tapi dia bangkit untuk kita. Sudah lihat ada gereja-gereja yang terlalu menekankan kematian Yesus. Sehingga dalam gereja itu, Yesus itu selalu tergantung di kayu salib. Sedih, dia udah mati bagi aku. Tapi gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja Roh Kudus, di salibnya tidak tergantung lagi Yesus. Sebab ada keseimbangan. Yesus mati untuk aku. Yesus bangkit supaya aku menang. Jadi sekarang di gereja kita, gereja Roh Kudus, itu bukan cuma menekankan kematiannya, tapi kebangkitannya sudah sekalian. Sehingga kita boleh menang dalam Roh Kudus. Oleh karena kita percaya Yesus itu menang. Makanya gak ada gereja aliran Pentakosta yang Yesus tergantung terus di kayu salib. Ada orang sedih, Yesus mati buat aku. Nyanyinya salibnya, salibnya, selama mulia. Air mata berlinang, Yesus tergantung terus. Tapi kita orang Pentakosta ingat kebangkitannya. Siapa yang bisa keluar dari kuburan? Adalah Yesus Tuhan, Juru Selamat. Itu sebabnya kita nyanyi juga bukan salibnya terus, salibnya terus. Kita tidak melihat Yesus tergantung terus. No, no. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Nyanyian kemenangan itu ada. Jadi maknanya itu bukan saja Yesus mati, tapi Yesus bangkit dari kuburan. Nah, jadi bukanlah pesta kesedihan. Jadi perjamuan kudus itu bukan saja mengenalkan ya mati. Bukan. Tapi juga pesta perjamuan kudus. Kemenangan. Ini arti daripada perjamuan kudus yang benar. Ya, oleh karena itu saudara sekalian, kita akan mengingat seperti pesan Tuhan Yesus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. Di sana dinyatakan begini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali dalam awan-awan kemuliaan. Kita ingat terus perjamuan kudus supaya iman kita tidak mundur, tidak turun, tapi iman kita jalan terus sampai Yesus datang. Jadi ingat kalau kita makan minum ini perjamuan kudus, kita ingat kematiannya, kita bersyukur, tapi kita lihat juga kebangkitannya, menang bersama Yesus. Orang Pentakosta tidak boleh hanya masuk gereja, keluar gereja, mendengarkan firman Allah. Kebanyakan orang cuma ingin mendengarkan, ini tradisi. Tapi kita harus memberitakan Injil. Itu sebabnya gereja ini tidak akan cukup. Saya sudah tua tapi tetap bersemangat sebab saya tahu visi dari sorga. Penglihatan dari sorga, kita harus menang. Kita harus meluaskan gereja ini. Itu sebabnya tanah di sebelah kita beli dengan 7,5 miliar. Dan kalau gereja ini diperpanjang atau dilebarkan,
2 kali lipat dari ini. Maka tanah di sebelah itu kita buat garasi, bukan garasi, lapangan parkir. Tapi panjangnya sama-sama ini. Lebarnya juga sedikit menciut. Tapi itu bakal lapangan parkir kita itu, kita akan buat bertingkat sebab tidak akan cukup kalau satu tingkat. Jadi lapangan parkir begini besarnya buat bertingkat. Sebab kalau banyak orang datang, parkirnya di mana? Di Amerika, kalau ada gereja yang luasnya 500 meter, maka aturannya lapangan parkirnya harus 5 kali luas gereja. Kalau ada 1000 meter gerejanya, ya 20 kali 50, itu 1000 meter kurang lebih, maka lapangan parkirnya harus 5.000, 5 kali lipat. Karena itu kita harus beli. Saudara, aku ini sudah tua, 84. Yang meneruskan perjuangan itu adalah kalian. Jangan kalian hidup di dunia cuma cari makan. Hidup itu panjang umur kalau kita menghormati Allah dan menghormati sesama manusia. Itu ada tertulis di dalam Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Kalau kau mendengar suaraku dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan memperpanjang hari umur hidupku. Baca Amsal 1, Amsal 3 ayat 1 dan 2. Siapa mau panjang umur? Kabarkan Injil. Saya terus pergi kabarkan Injil. Meskipun tidak bisa jalan. Ya, saya akan pergi tanggal 20 ke Jakarta. Kabarkan Injil. Saya pergi lagi sudah sekalian sesudah itu. Kabarkan Injil. Kalau kabar Injil nggak boleh lemah. Kaki boleh lemah, roh tidak. Setiap kita harus punya pikiran gitu. Kalau kau tidak berbuat gitu, kau akan mendapat ganjaran dari Allah. Coba lihat isi rumahmu, siapa yang belum mendengar kabar Injil? Saudaramu. Atau kau berpikir mereka nggak jadi Kristen karena lihat tingkah lakuku yang buruk. Tapi kalau kau berbelas kasihan, hatimu berbelas kasihan, jangan biarkan dia masuk dalam neraka. Saya punya 9 saudara. Ada yang lebih kaya dari saya. Saya hanya pendeta. Saya mohon papa mama hidup serumah dengan saya. Minta izin sama yang lain. Dan papa mama pindah di Kebun Manggu. Supaya mendengar Injil yang sungguh-sungguh. Dan kemudian meninggal semua dalam usia 83, 86 di dalam Kristus. Dia boleh nanti menikmati kebangkitan Kristus dan kehidupan kekal selama-lamanya. Berbeban gak hatimu? Apa cuma bebanmu cari hidup, cari makan? Terlalu rendah motivasi yang begitu. Dan orang yang hidup hanya untuk makan tidak pernah panjang umur. Karena manusia itu hidup oleh karena makanan. Tapi manusia itu mati karena makanan. Terlalu banyak unsur yang berlebihan. Garam berlebihan, gula berlebihan, lemak berlebihan, mati. Karena itu kita hidup. Hidup karena Yesus hidup dan bangkit. Siapkan waktu untuk kita mengasihi Tuhan demi memperoleh hidup yang kedua, bukan di alam dunia,
tapi hidup yang kekal. Karena itu, saudara sekalian, kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Ya, kita akan mempersiapkan ini, sebab kita harus memperingatinya sampai dia datang kembali. Tadi sudah baca 1 Korintus 11 ayat 26. Ayat yang terakhir berbunyi begini. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Ya, kita siapkan roti. Kita buka rotinya dulu, baru anggurnya. Ya, semua.